Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para pendaftar PPDB di SMA Negeri 10 Banjarmasin? Kali ini Bapak akan coba jelaskan cara mendaftar atau langkah-langkah pendaftaran online, yang mana kalian sendiri yang harus mendaftar online ini. Jadi ada beberapa langkah yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan SKL, kemudian kartu keluarga, kemudian SPTJM. Nah, SPTJM ini kalian unduh di situs sman10bjm.sch.id. Kalau sekolah lain kalian tinggal download di situs-situs yang sudah disediakan oleh sekolah lain. Kemudian juga siapkan kartu keluarga. Dan kalau kalian nanti memilih jalur lain, misalnya jalur prestasi, kalian siapkan prestasi yang mau diupload nanti. Misalnya kalian punya sertifikat prestasi di tingkat provinsi atau yang lebih tinggi lagi nasional, mungkin tingkat kota juga boleh. Jadi kalian siapkan hal itu. Bapak jelaskan dulu. Di Kalsel, situsnya adalah kalsel.siap-ppdb.com. Nah, karena ini adalah percobaan pendaftaran, maka Bapak akan daftarkan melalui situs demonya atau situs latihannya. Nah, ini di sini sudah kita buka ulang aja, kalsel.demo.siap-ppdb.com. Nah, kalau sudah diklik ini, link ini, di sini sudah menyediakan jalur SMA dan SMK. Jadi kalau kalian sudah mendaftar di SMA, maka kalian sudah tidak bisa lagi mendaftar di SMK. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah mendaftar di SMK, maka kalian tidak bisa lagi mendaftar di SMA. Cukup satu kali pendaftaran. Yang kali ini ingin Bapak jelaskan adalah jalur pendaftaran zonasi. Sebenarnya ada lagi jalur pindah tugas orang tua, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi ini untuk yang memiliki kartu KIP atau PKH atau KKS atau yang lainnya. Kemudian prestasi dari akademik dan juga prestasi kejuaraan, yang mana setiap jalur ini ada kuotanya. Untuk zonasi itu sekitar 50%, pindah tugas orang tua 5%, afirmasi 15%, prestasi nilai rapor atau akademik itu 15%, dan prestasi kejuaraan 15%. Jelaskan dulu yang bagian zonasi, nanti kalau yang lain-lain itu mirip aja, tinggal beda mengunggah atau menguploadnya. Kelengkapan menguploadnya yang berbeda. Pilih zonasi. Nah, kemudian di sini ada pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. Kita langsung masuk saja ke pendaftaran. Jadi nanti pilih di pendaftaran. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Saya perbesar dulu supaya nanti mudah. Kalian bisa mendaftarnya menggunakan smartphone kalian. Ini saya contohkan mendaftar melalui tablet. Kemudian pilih dalam kota, kalau kalian sekolahnya berada di dalam kota. Tahun lulusnya pilih yang 2021. Nah, jika kalian bukan alumni tahun ini atau tahun sebelumnya, pilih saja di tahun yang kalian lulus. Dan masukkan kode keamanannya, samakan dengan yang ada di atasnya. Kita isi di sini 8995. Kemungkinan nanti punya kalian berbeda setiap kode keamanan pada saat mendaftar. Kalau sudah isian ini, lalu lanjutkan. Nah, jadi ada beberapa proses tahapan: nomor peserta, info peserta, unggah, pilih sekolah, cek ulang, lalu selesai. Nah, ini karena ini versi demo, maka namanya tidak muncul. Nanti kalau punya yang hari H-nya atau yang bukan versi demo lagi, namanya akan lengkap. Ini masih versi pendaftaran, isiannya manual. Yang nanti diisi dengan yang terbaru adalah alamat. Ini sembarang aja, saya coba 2002 ya, misalnya di bulan Juni. Nah, alamatnya diisi dengan sesuai yang ada di kartu keluarga terbaru yang terakhir 1 tahun terakhir.
Misalnya jalan tembus Mantuil, Gang Gandapura, atau gang bersama nih tadi tuh. Dan masukkan nomornya, provinsinya dipilih, Kalimantan Selatan, kotanya pilih juga Banjarmasin, kecamatan juga pilih Banjarmasin Selatan, kelurahan juga dipilih Basiri Selatan. Kemudian RT RW juga harus diisi, jadi harus lengkap mengisinya. Nah, kalau sudah diisi, baru kita memberikan titik lokasi alamat rumah. Kalau sudah apa yang ada di atas alamat ini, maka otomatis di dalam mapnya juga akan dipastekan dalam sini. Kalau sudah, klik cari lokasi. Nah, usahakan seakurat mungkin untuk memberikan titik rumah kalian. Ini bisa diperbesar, bisa dipenuhkan posisinya. Pencet ini bagian kotak ini. Nah, jadi akan full. Kalau sudah, domisili siswa ini bisa kita pindah-pindah. Misalnya di gang bersama tadi ada di sekitar sebelum Basiri Sport Center ini. Nah, misalnya di sini alamatnya. Ini contoh aja. Kalian nanti usahakan seakurat mungkin untuk memberikan titik zonasi rumah kalian. Nah, karena ini sudah, kembali ke mode nah ini. Kalau sudah, masukkan nomor HP orang tua atau wali. Jadi misalkan ini nomor orang tua kalian, kemudian nomor kartu keluarga disamakan. Aduh, mana tadi kartu keluarga? Oh iya, sudah di scan. Untuk keluarganya sudah saya scan tadi, jadi sesuaikan aja. Ini sembarang aja dulu. Status domisilinya sudah, tanggal di kartu keluarganya lihat, perhatikan. Jadi 1 tahun terakhir berada di bulan Juni 2020. Jadi tidak bisa lagi ke tahun 2021. Nah, dan harus memilih kartu keluarga 1 tahun terakhir, misalnya 10 Juni 2020. Lalu lanjutkan. Asal sekolah belum dipilih. Oh ya, berarti harus memilih asal sekolahnya. Hanya SMP N11 negeri ya. Nah nih, ada contohnya, dia keluar SMP Negeri 11 Banjarmasin. Jadi nama sekolahnya pastikan muncul di dalam menu ini, halaman info peserta. Biasanya ini otomatis, tapi karena ini mendaftar versi demo maka tidak muncul. Tapi kemungkinan tampilan yang hari ini berbeda lagi dengan di hari H-nya. Tidak bisa dipastikan. Ada perbedaan paling tidak banyak. Nah, yang pertama adalah kita mengunggah surat keterangan SKL. Di sini keterangannya maksimal ukuran filenya adalah 1 MB. Yang ini juga 1 MB dan keluarganya juga 1 MB. Kalau bingung, kalian bisa menggunakan aplikasi tambahan seperti Open Camera, atau kalian kirim dulu ke WA teman, lalu hasil WA tersebut diunggah. Kalau bingung menguploadnya, nah ini SKL-nya pilih, lalu pilih menu Files. Kemungkinan ada aplikasi pembuka lainnya, kalian boleh memilih aplikasi pembuka lainnya. Kalau melalui kamera, kalian nanti pilih Open Camera, lalu resolusinya diperkecil sampai hingga sekitar 2 megapiksel. Tadi SKL dulu, ini file SKL-nya. Nah, 4 MB, dia akan tanda silang. Jadi pastikan file ini sudah diperkecil. Saya ulangi untuk menguploadnya. Nah, ini yang terbaru 1 MB. Jadi kita harus perkecil dulu lah. Kayaknya masih terlalu besar.
kita download resize kamera. Nah, ini aplikasi resize kameranya sudah dipasang, versi gratis saja. Kita pilih select photos, kita pilih fotonya. Yang ada di kamera lebih dari satu. Ini SKL dan nah, kita ubah resolusinya menjadi sekitar setengahnya, 50%-nya. Nah, jadi ada iklan masuk. Kalau sudah mengubah ukuran resolusi fotonya, sampai tanda ikon iklannya bisa ditutup, baru kita tutup. Nah, ini sudah ada muncul, tutup. Nah, jadi sekitar 345 KB dan 525 KB. Nah, sudah setengahnya berkurang. Kita upload ulang lagi. Nah, ini SKL-nya 350 KB. Oke, sudah tanda benar. Kemudian SPTJM-nya. Jadi kalian nanti membuat SPTJM-nya, tanda tangannya, materai dulu tempel, kemudian tanda tangani mengenai sebagian dari materai. Ini SPTJM. Lalu ini kita upload kartu keluarga. Dipastikan kartu keluarganya yang berlaku 1 tahun terakhir. Nah, sudah tanda centang ketiganya, baru kita lanjutkan. Nah, baru kita memilih sekolahnya. Pilihan satunya adalah, karena tadi kita SPTJM-nya SMA 10, maka pilihan satunya adalah SMA Negeri 10. Kemudian tambah lagi sekolahnya. Jadi ada 3 pilihan sekolah. Misalnya pilihan kedua adalah SMA 9. Itu ada di halaman sebelahnya mungkin. SMA 3. Nah, ini SMA Negeri 9. Bisa lagi tambah 1. Misalnya SMA apa ya yang ada ya. Nah, SMA Negeri 13. Kalau sudah, pilih lanjutkan. Nah, jadi dia otomatis mengukur jarak radius dari titik rumah kalian menuju ke SMA 10, SMA 9, dan SMA 13. Ini adalah radiusnya sekitar 1 km. Bukan mengambil jarak jalan ya, tapi radiusnya. Ini bukti titiknya. Kalian nanti simpan. Ini setuju dulu. Kalau sudah yakin semua benar, lanjutkan. Nah, ini cetak bukti ajuannya. Ini adalah kode verifikasinya. Kalau bisa di screenshot aja. Lalu kita cetak bukti ajuannya. Nah, ini adalah versi demonya. Kalian nanti simpan aja atau bisa kalian cetak. Nanti langkah selanjutnya adalah menunggu verifikasi dari operator sekolah. Karena ini pilihan satunya SMA Negeri 10, maka operator yang memverifikasi bukti ajuan ini adalah operator dari SMA Negeri 10 Banjarmasin. Kalau sudah diterima, maka kalian bisa mencetak hasil bukti ajuannya seperti ini, tanda bukti pendaftarannya. Ini nanti kalian simpan dan kalian cetak, tunggu sampai hari pengumuman. Jadi pastikan, pikirkan dengan baik mau memilih jalur yang mana. Kalian pilih jalur zonasi kah, afirmasi, atau jalur prestasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk langkah-langkah pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.